Roleplay atau singkatan dari role player, permainan yang memungkinkan penggunanya untuk memerankan karakter fiktif atau fantasi. Jadi tuh salah satunya gue Der. Dulu gue sangat amat bergantung sama RP. Aku Sebagai terpaksa korban main ninggalin RP yang bikin RP ku ansel karena banget. HP ku mati Soalnya pacar lu ya total. HP-HP aja. Menurut Sekalinya gua, ditinggal kayak karena gak punya mereka jalan tuh stres hidup. di labnya. So yang Makanya main mencari RP pelarian stop dengan deh main atau minimal roleplay. jangan gila kayak Sebagai gue. orang yang pernah main RP, aku lihatnya isinya orang-orang yang udah hapus Bener, sama gue juga dulu Nah, gitu pas keluarga cabenya atau main RP. lingkungannya. Hai, gue Syifa. Sekarang gue udah kuliah, tapi ya bukan di jurusan yang gue mau. Gue ngambil manajemen, karena bokap nyokap dulu juga jurusan itu. Dan katanya sih, biar bisa nerusin usaha keluarga. Padahal, dari dulu gue pengen banget masuk ke bidanan. Tapi ya gimana lagi, gue merasa gak punya pilihan lain. Dan semenjak gue masuk kuliah, semua cuma makin berat. Nilai gue anjlok, banyak tugas numpuk yang gue gak ngerti gimana cara kerjainnya. Teman sekelas, biasa aja, gue belum nemu satupun yang cocok. Kadang, gue merasa sendirian di tengah kampus yang penuh suara. Makanya, gue nemuin peradaban gue di dunia RP. Di sini, gue bisa bebas, bisa jadi siapa aja, punya teman baru yang sefrekuensi, bahkan bisa kerja sesuai impian gue, yaitu jadi bidan. Duh, gue mana ngerti sama filsafat. Gue udah garis materinya sih, tapi tetap aja bingung. Ya udahlah, yang penting gue udah berusaha bantuin teman. Sekarang mending gue main RP dulu. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. Hey, can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow. Though that's enough to argue. Well, maybe I'm the faggot American. Mungkin soalnya gue telat. Udah gak apa-apa banget ya, gue pikir tuh lu gak bakalan dateng. Gue pasti datang dong. Oke, ya udah sebelumnya kenalin Radit, ini Syifa ini temen gue Radit. Halo, salam kenal Syifa. Sama Bang juga. Oke, dia udah duduk dulu yuk. Oke. Dulu. Makasih ya. Syif, btw kenapa lu bisa telat? Karena gue telat bangun. Emang semalam lu bisa ngapain? Gue main. BTW lu main apaan sih? FF, ML, OTD, Crash? Bukan. Gue main RP. RP, apaan tuh? Gue baru denger sumpah. Iya, jadi RP tuh kalian bisa main peran di sosial media gitu. Kayak mana tuh? Iya, jadi kita bisa main di Twitter, IG, Telegram. Nah, di situ kalian bebas deh ngambil peran apa aja. Bisa jadi Brad Pitt tuh gue. Kasian Brad Pitt-nya sih, Dit. Iya bisa kok, tapi lo juga bisa punya circle, keluarga, bahkan pacar juga. Wah,
Ini tuh bisa gak sih dicocok-logiin sama materi yang bakal kita bawain? Tapi ini cocok, tapi harus kita patok sama poin-poinnya apa yang kita sisanya tinggal ikut aja. Gimana tuh? Nah, jadi tuh nanti kita masukin si materi RP ini sama materinya eksistensialisme Jean Paul Sartre gitu. Yaudah, kalau gitu kita mulai sekarang aja kali ya? Nah, boleh-boleh ya. Oke. Kita mulai ya, dipakai dulu itu. 1, 2, 3. Salamnya beneran ya? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mbak Siska dan teman-teman yang lagi nonton di sana. Perkenalkan, nama saya Nakita Fayaza dan partner saya. Di tim tadi, Oke, jadi di sini kita nggak cuma berdua, tapi kita ada bintang tamu nih. Kenalin dulu dong. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Ardianti. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas eksistensialisme yang menganut alirannya Jean Paul Sartre. Nah, kira-kira tamu kita di sini ini, si Syifa ini bakal jadi apa sih, Dit? Oke, nah jadi di sini Siva tuh tugasnya ngasih pengalaman ke kita buat kita ngulik filsafat kita yang eksistensialisme itu. Jadi pengalaman Siva bakal membantu ini. Oh gitu, oke. Sebelumnya mungkin kita tanya dulu kali ya sama Syifa tentang si RP ini sendiri. Kira-kira RP itu apa sih, Syif? Oke, jadi RP itu simpelnya, jadi kalian main peran itu di sosial media, bisa di Line, Telegram, Twitter, terus IG juga bisa. Nah, di situ kalian bebas deh, milih karakternya, bisa idol K-pop, anime, bahkan influencer juga bisa. Kamu main golnya di mana sih? Aku main di biasanya aku main di Line, Twitter sih, tapi sekarang lagi aktif di Telegram aja. Berarti kalau main roleplay itu harus satu aplikasi aja gitu, Syif? Enggak kok, bisa lebih dari satu aplikasi. Bahkan satu aplikasi itu bisa punya banyak akun, tapi ya cuma ribet aja. Tapi kamu pernah lebih dari satu gitu akun sih? Pernah dulu, akun satunya lagi tuh aku jadi cowok. Nah, sehingga aku karakter itu Taehyung. Bisa jadi cowok. Iya bisa. Tapi pas itu kamu belum tahu jadi cowok. Enggak sih, yang penting kita pintar-pintar aja mainin typingnya biar ketahuan. Emang typing cewek sama typing cowok beda sih? Kalau dia beda, kalau misalkan dia cowok asli itu biasanya lebih cuek. Kalau misalkan cewek yang jadi cowok itu biasanya typingnya lebih bagus dan lebih rapi aja sih. Gitu. Berarti emang harus kita main dulu kali ya, biar tahu dan paham gimana sih cara main RP ini. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau misalkan di RP itu juga punya peraturan. Nah, peraturannya itu tuh kita nggak boleh ngasih tahu relasi tentang kita. Nah, jadi sebenarnya aman aja sih kalau misalkan kalian mau ganti gender di RP. Tapi zaman sekarang banyak sih yang melanggar peraturan itu. Gitu. Oh, jadi harus main full gitu ya? Coba dong, Syifa ceritain pengalamannya selama di RP. Si Radit nih kayaknya pengen banget main RP. Ente kali, penjadian ambil di sana. Jadi pengalaman aku selama main di RP, aku ketemu teman-teman sefrekuensi, terus aku ketemu keluarga-keluarga juga. Bahkan aku bisa jadi cita-cita aku jadi bidan. Jadi bidan di RP. Iya, emang aneh sih kedengarannya. Tapi kita pakai garis merah gitu sih buat cara kerjanya. Terus bayinya kalau gimana? Garis ini bayinya kalau gitu? Iya, kalau gitu sih. Nah, oke deh. Dan sekarang kita mau coba tanya, kira-kira awal mula kamu main roleplay itu gimana sih, Syif? Jujur, awalnya aku ngerasa aku tuh gak puas sama hidup aku. Terus aku ngerasa kalau misalkan hidup aku tuh gak bebas. Jadi aku kayak gak punya opsi lain gitu dalam memilih. Contohnya, kan sekarang kuliah jurusan manajemen. Nah, kamu sendiri tahu kan, Naki, kalau misalkan aku dari SMA tuh pengen banget jadi bidan. Iya, iya. Jadi jatuhnya kalau kayak gitu, kamu jadi roleplay itu sebagai pelarian, Dok? Ya, gitu deh. Aku jadi penasaran dari kisah Syifa. Apakah bisa menciptakan kepribadian baru di roleplay? Dan ini juga apakah bisa mencari kebebasan atau justru lagi di kenyataannya?
Nah, kalau menurut Sartre itu kan, manusia tuh bebas untuk menciptakan dirinya sendiri. Nah, mungkin kalau di dalam dunia roleplay yang kayak Syifa bilang itu, manusia tuh bebas mengekspresikan dirinya yang mungkin belum bisa dia ciptakan di dunia nyata. Dan itu tuh salah satu bentuk kebebasan. Tapi kalau ternyata identitasnya ini dipakai buat lari dari tanggung jawab atau lari dari sebuah masalah, itu tuh jatuhnya jadi kayak bad faith sih. Bentar-bentar, aku baru dengar tentang bad faith. Nah, gimana konsep bad faith ini menjelaskan seseorang lari dari realitas hidupnya dalam roleplay? Oke, jadi tuh kayak bad faith itu sebenarnya kayak seorang bisa menipu dirinya sendiri, seakan-akan tuh jadi dia nggak ada pilihan lain gitu. Sorry banget, tapi sebelumnya kamu itu udah pernah coba ngomong belum ke orang tua kamu, dan mungkin coba jujur tentang apa yang kamu pengenin gitu. Kalau sekedar ngomong sih pernah, tapi nggak pernah yang ngomong serius gitu. Karena percuma sih menurut aku kan nggak punya opsi lain. Nah, itu tuh bisa masuk bad faith tahu, soalnya kan kayak kamu seakan-akan menipu diri kamu sendiri, kayak nggak ada pilihan lain, padahal mungkin bisa aja gitu kamu milih untuk coba ngomong ke orang tua dan lain sebagainya gitu. Yang biasanya aku ngomongin, aku nggak bisa mulai belajar kalau lingkungan aku nggak berdukung. Buktinya kayaknya dari akunya aja sih emang. Ya, bad faith sama malas beda tipis ya dia. Bentar lagi, gue ada pertanyaan nih, gue ambil dulu ya sekarang. Oke. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan. Jadi, dalam dunia roleplay itu seorang bebas membangun karakter baru dengan kepribadian latar belakang yang berbeda dari dirinya. Menurut konsep absolute responsibility, sejauh mana pemain tetap tanggung jawab penuh atas tindakan yang mereka lakukan melalui karakternya? Menarik nih pertanyaannya. Nah, kalau dalam absolute responsibility, Sartre itu menekankan bahwa manusia itu sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kalau di dalam dunia roleplay ini, kan dia juga membentuk karakternya sendiri nih. Walaupun fiksi, tapi tetap biar bagaimanapun dia bertanggung jawab atas karakter yang udah dia buat. Karena nggak mungkin nggak sih kalau kita menyalahkan karakternya, biar bagaimanapun kan kita yang memainkan karakter itu, gitu loh. I see. Aku jadi kepikiran deh, kalau misalkan eksistensialisme di dalam dunia roleplay ini tuh emang konsepnya selalu berubah dan tidak pernah selesai ya? Ya lagi, dalam pandangan Sartre, manusia tidak punya esensi tetap. Sejak awal, kita selalu membentuk diri lewat pilihan yang kita buat dari waktu ke waktu ketika seorang mencoba berbagai sifat, alur, identitas, roleplay. Itu mencerminkan bahwa dirinya tidak pernah final. Ia terus mengeksperimen, menguji, dan mengembara persis seperti gagasan Sartre bahwa manusia adalah proyek yang terus bergerak. Bukan sesuatu yang sudah jadi, justru lewat perubahan-perubahan itu terlihat bahwa identitas manusia memang fleksibel. Tidak statis dan tidak selalu terbabe. Roleplay hanya jadi ruang lain di mana dinamika itu tampak lebih jelas sih. Tapi apa identitas di roleplay itu sama berharganya dengan identitas seseorang dalam kehidupan nyata? Iya, identitas digital di roleplay itu bisa sama berharganya dengan identitas nyata dalam bentuk eksistensi seseorang. Jadi karena kalau menurut Sartre ini tuh seseorang ada melalui pilihan-pilihan yang ia buat sendiri gitu loh. Jadi identitas digital pun bisa menjadi bagian dari proyek diri selama ia dipilih secara bebas dan emang sadar gitu ketika memilih hal tersebut. Tapi kalau secara ininya sih identitas digital tuh nggak akan setara nilainya jika digunakan hanya sebagai pelarian atau mungkin ya menghindari tanggung jawab aja. Oh, dalam kasus itu berarti identitas tersebut itu lebih dekat sama konsep bad faith itu ya? Karena seseorang memakai peran bukan untuk membentuk eksistensinya, melainkan untuk menghindari kehidupan aslinya sendiri. Iya, betul. Aku juga mau minta pendapat kalian nih. Kan kalau misalnya di dunia roleplay itu kita bebas nentuin karakter, sifat, terus pilihan karakter kita sendiri kan. Nah, menurut kalian gimana seorang pemain bisa memanfaatkan kebebasan itu tanpa ngerasa tertekan karena kemungkinan pilihannya yang banyak banget?
Kalau menurut Jean-Paul Sartre itu, rasa tekanan ketika menghadapi banyak pilihan adalah bagian dari kondisi manusia itu sendiri. Nah, ini tuh biasanya disebut existential anxiety. Nah, ini tuh kegelisahan yang muncul justru karena kita tuh memiliki terlalu banyak gitu kemungkinan untuk dipilih. Kalau misalkan dalam konteks roleplay sendiri, mungkin kayak cara untuk mengurangi tekanan itu tuh bukan dengan mengurangi pilihannya, tapi dengan menyadari bahwa tidak semua kemungkinan itu harus dijalani. Sartre sendiri tuh menekankan bahwa seseorang dapat menggunakan kebebasannya secara lebih ringan ketika ia memilih salah satu arah secara sadar dan menerima bahwa pilihan lain itu ya nggak harus diambil. Setuju, dengan fokus pada apa yang paling sesuai dengan niat pemain, bukan pada seluruh pilihan yang mungkin ada. Oke, kita langsung masuk kesimpulannya aja nih. Jadi bisa disimpulkan roleplay itu dapat menjadi tempat bagi seseorang untuk merasakan kebebasan melalui identitas yang berbeda dari kehidupan aslinya. Tapi sebagaimana dikemukakan oleh Sartre, kebebasan itu selalu menuntut kejujuran dan tanggung jawab pastinya. Ketika roleplay digunakan untuk menjauh dari kenyataan atau menghindari beban hidup, kondisi ini tuh dapat termasuk dalam bad faith, yaitu saat seseorang tidak menghadapi dirinya sendiri secara jujur. Tapi, jika roleplay dijalankan dengan kesadaran bahwa karakter hanyalah peran, kegiatan ini tuh tetap dapat membantu individu memahami dirinya dan menikmati proses tanpa kehilangan keaslian. Sekian pembahasan kita tentang eksistensialisme Jean-Paul Sartre dan hubungannya dengan dunia roleplay. Oke, terima kasih juga sama Syifa yang udah mau nyempetin datang ke sini. Iya, makasih banyak ya. Aku juga senang banget bisa datang ke sini terus berbagi cerita sama kalian semua. Kita juga nggak lupa mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mbak Dewi dan teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay, finally it's a wrap. Terima kasih sekali lagi Syifa. Joy, makasih ya Div. Iya. Sama-sama banget. Makasih juga ya. Tapi ini kayaknya orang tua aku udah ngechatin deh. Aku harus pulang sekarang, nggak apa-apa ya? Oh, ya udah kalau gitu aku bareng juga deh, aku mau pulang juga. Ya udah, kita bareng aja ya ke depannya. Dit, lo mau bareng juga apa gimana? Gini masih sisa sedikit 5 menit nanti dulu. Ya udah deh, iya. Duluan ya, Dit. Dah. Hati semuanya. Lo mau naik apa? Aku jalan kaki semua. Ya udah, baju aku udah datang tuh. Aku dulu ya. Oke, dadah. Dadah. Tadi gue baru kepikiran. Mungkin selama ini gue terlalu gampang bilang gue gak punya pilihan. Padahal itu cuma cara gue buat menghindar dari kebebasan dan tanggung jawab. Itu yang dimaksud bad faith kan? Lucunya, di roleplay gue berani milih apapun. Jadi sebenarnya tuh gue bisa, guenya aja yang gak berani di dunia nyata. Kayaknya udah waktunya gue berhenti nyalain keadaan dan mulai memilih satu buat diri gue sendiri. Baju hangatku terakhir kali Akhirnya selesai juga. kita bicara besok bagaimana. Lu nggak datang ke sini. Lihatlah semua sudut Lupa gue.